Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat kita berkumpul kembali untuk beribadah, menaikkan pujian kita, penyembahan kita, syukur kita. Saya sapa kita pada pagi hari ini. Selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah dihimpunkan Tuhan kembali untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik yang kita ada dalam ruangan ini, di luar ruangan, bahkan di rumah sidang jemaat. Kiranya Tuhan memberkati peribadatan kita pada pagi hari ini. Dengan penuh kasih, mari kita ucapkan salam Pantekosta 3 kali. Haleluya. 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 Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, pagi hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Hari Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita. Kita berdoa pada pagi hari ini. Tuhan melawat kehidupan kita. Tuhan memberkati kehidupan kita. Ia siap hadir pada pagi hari ini bagi setiap hati yang datang dengan sungguh-sungguh. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan untuk segala kasih setia. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang ajaib. Bagimulah pujian kami, penyembahan kami, terima kasih kami. Lebih daripada itu ya Bapa, biar Engkau hadir melawat kami pada pagi hari ini. Roh Kudus-Mu tercurah di tempat ini ya Bapa, akan menguatkan, meneguhkan kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang dibaharui oleh Roh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan sungguh Engkau Tuhan yang besar dalam hidup kami. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Tuhan yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari angkat suara kita. Yesus Tuhan layak dipuji. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya
tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah kami yang hebat, Engkau Allah kami yang dahsyat. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau meninggikan Engkau. Kami mau memuliakan Engkau Raja di atas segala raja. Roh Kudus-Mu dicurahkan ke atas kami. Roh Kudus-Mu kami nikmati pada pagi hari ini. Sebab itu Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai selesainya. Biarlah jadi di dalam kehendak Tuhan sendiri. Engkau bekerja dalam kehidupan kami Bapa. Taruh gairah roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Untuk beribadah pada pagi hari ini. Sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap bersorak meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Ada sukacita? Haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Yes. Pagi hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Hari dicurahkan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Kita mau menikmati kebaikan Tuhan. Sebab orang yang telah merasakan kebaikan Tuhan, dia akan bersukacita pada pagi hari ini. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Tinggikan Dia, agungkan Dia. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak
syukur hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, Yesus.
Oh terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Oh terima kasih Yesus. Oh, Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kau melihat setiap hati kami yang mempunyai kerinduan pada pagi hari ini. Kami siap untuk dilawat Tuhan lewat firman-Mu. Hati kami seperti rusa yang merindukan air, yang haus akan Engkau, haus akan kebenaran firman-Mu, yang akan meneguhkan, menguatkan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya. Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya. dengan penuh kasih hamba Tuhan Thomas akan pimpin kita dalam firman Tuhan. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib.
yang mengasihi kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Kami boleh meninggikan Engkau Tuhan. Kami boleh memuji Engkau pada pagi hari ini. Kami percaya pujian kami telah menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan berita firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi kami semua Tuhan, sehingga kebenaran-Mu yang disampaikan hari ini benar-benar tertanam baik di dalam hati kami Tuhan. Boleh bertumbuh, menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali ganda di dalam pertolongan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam pengurapan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal itu diam dalam setiap kehidupan kita, hati kita. Haleluya. Saudara, hari ini kita orang-orang Kristen memperingati yang namanya Hari Pentakosta. Lahirnya gereja dimulai dari Kisah pasal 2. Dan itu terus dengan kekuatan kuasa Roh Kudus yang bekerja dari 120 orang yang dengan tekun, yang dengan setia menanti janji Bapa itu. Ketika pada hari Pentakosta mereka semua dipenuhkan dengan Roh Kudus. 120 murid itu mereka semua mengalami lawatan kuasa Allah. Haleluya. Alkitab mencatat Roh Kudus turun ke atas mereka, menghinggapi satu persatu. Masing-masing mereka dipenuhkan dengan kuasa Allah. Masing-masing mereka dipenuhkan dengan, oleh Lukas mencatat, kekuatan dari tempat yang maha tinggi itu. Nah saudara, mari kita akan bersama-sama untuk membaca kebenaran firman Tuhan ini. Kisah pasalnya yang kedua. Saya percaya bahwa meskipun ada ya komentar-komentar di medsos bahwa apa yang dilakukan oleh GPDI, ya karena ini mayoritas dilakukan, gereja Pantekosta di Indonesia lakukan, dan mungkin juga ada aliran karismatik lainnya yang lakukan doa 10 hari, ya, atau doa 10 malam. Itu sebuah tradisi. Ya. Tapi saya mau katakan kepada kita pada pagi hari ini bahwa apa salahnya kalau sesuatu tradisi tapi itu membangun umat, membangun kerohanian, apa salahnya untuk kita lakukan? Amin. Tidak ada hal yang salah di situ. Meskipun orang berkata itu tradisi, GPDI, itu tradisi Pantekosta lama. Tapi saya mau katakan, kalau sesuatu yang bersifat tradisi tapi itu mengandung makna rohani dan membangun iman kita, tidak ada salahnya untuk kita lakukan. Tidak ada salahnya untuk kita lanjutkan terus. Haleluya. Dan saya percaya pengalaman dalam Kisah pasal 2 ini, kita semua rindukan itu. Jemaat, doa saya jemaat punya kerinduan yang sama, kerinduan yang kuat untuk mau terus dipenuhi dengan kuasa Allah. Entah saudara berdoa di rumah saudara masing-masing, entah saudara datang bersama-sama di tempat ini. Yang
Yang pasti kerinduan Tuhan supaya masing-masing umat Tuhan, masing-masing orang percaya itu rindu mau untuk dipenuhkan dengan kuasa Allah. Pak Pendeta, saya tidak usah. Cukup saya menjadi orang Kristen saja. Cukup saya di KTP saya ditulis agama Kristen. Saya mau katakan kepada kita pada pagi hari ini. Rasul-rasul, mereka tidak sekedar mau disebut rasul, mereka tidak sekedar cukup percaya kepada Yesus sampai di situ. Tapi mereka lebih mau masuk lagi untuk menerima urapan baru daripada Tuhan. Untuk menerima kuasa yang daripada Tuhan itu. Karena apa? Kuasa itulah yang akan memampukan mereka. Kuasa itulah yang akan memberikan kekuatan kepada mereka. Kisah pasal 1 ayatnya yang ke-8. Ya. Kisah pasal 1 ayat 8. Coba buka dulu. Ini janji Tuhan kepada mereka. Mana? Oke. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Murid-murid saat itu, orang-orang percaya saat itu, belum menerima kuasa itu. Belum menerima. Kamu akan menerima apa? Sama-sama, kamu akan menerima apa? Katakan dalam hatimu, Tuhan, saya rindu menerima kuasa itu. Bagi saudara yang belum mengalami pengalaman Pantekosta, pengalaman Pentakosta, kisah pasal 2. Rindukan itu. Minta itu kepada Tuhan. Jangan puas hanya mau menjadi orang Kristen, hanya mau menjadi orang percaya. Tapi ketika kita dipenuhkan dengan kuasa Allah, ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, ada sesuatu yang berbeda dari kehidupan kita. Max tetap menjadi Max yang sama seperti biasa. Tapi ada roh, ada semangat. Ada dorongan yang kuat dalam hati untuk selalu mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Dalam terjemahan aslinya dipakai kata dunamis. Ya. Kalau saudara kenal, tahu alat elektronik namanya dinamo. Di sepeda, ada dulu sepedanya Om Lazarus tetangga kami. Sepeda itu pakai dinamo. Semakin kencang mengayun sepeda, semakin kencang terang lampu itu menyala. Dinamo membuat lampu menyala dengan terang. Jalur yang saya tahu, Kumaka, pendakian Kumaka itu sekarang sudah agak rendah. Tapi itu dulu tinggi sekali, banyak terjadi kecelakaan di sana. Caranya untuk diturunkan adalah dengan menggunakan dinamit. Dinamit itu alat bahan peledak. Semua itu dari akar kata dinamis, dunamos. Kekuatan. Saudara, kalau kuasa itu, kalau Roh Kudus itu dicurahkan turun ke atas orang-orang percaya,
maka ada kekuatan ilahi turun ke atas orang-orang percaya itu. Kekuatan ilahi itu akan membuat semangat kita, roh kita, gairah kita untuk terus menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Makanya Roma pasal 12, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bukan roh besar tulisan di situ, roh kecil. Roh yang saya dan saudara miliki ada 3. Kitab GPDI memegang paham trikotomi. Ada tubuh, ada jiwa, di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, ada kehendak. Dan ada roh. Roh itulah yang berkomunikasi terus dengan roh Bapa, dengan Roh Kudus. Kisah pasal 2. Haleluya. Biarlah masing-masing jemaat punya kerinduan akan hal ini. Saya bisa menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, menjelaskan. Tetapi pilihan kepada jemaat. Tuhan, katakan dalam hatimu, Tuhan, saya rindu. Saya rindu untuk dipenuhi dengan Roh Allah. Saya rindu untuk dipenuhi dengan kekuatan. Dunamos, kekuatan daripada Allah itu memenuhi kehidupan saya. Kisah pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Haleluya. Saudara, ini satu pengalaman yang dialami oleh 120 murid ketika mereka menantikan dengan tekun
pasal 1 ayatnya yang ke-12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ayat 14. Mereka semua bertekun sehati dalam doa. Ini yang menjadi kunci. Minggu lalu saya sampaikan, mereka mendengar taat apa yang disampaikan oleh Yesus. Ketika Yesus terangkat ke sorga, mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita hati. Oleh Lukas mencatat dalam Lukas pasal 24. Mereka kembali dengan sukacita dan mereka masuk naik ke atas tempat mereka menumpang di sana. Tempat mereka tinggal di sana dan mereka setia, mereka bertekun dengan setia sambil berdoa menantikan janji Bapa itu. Yesus tidak katakan kepada mereka, nanti 5 hari ke depan aku akan mencurahkan rohku kepada kamu. Nanti 7 hari ke depan aku akan mencurahkan rohku kepadamu. Nanti 10 hari ke depan setelah aku naik aku akan mencurahkan rohku kepadamu. Tidak, Yesus tidak tentukan hari. Tapi mereka dengan setia menantikan janji Bapa itu. Saudara, ini pelajaran bagi saya. Pelajaran bagi kita gereja Tuhan. Adakah kita serius? Adakah kita setia? Berkerinduan untuk mau dipenuhkan dengan Roh Kudus itu. Adakah saya dan saudara rindu untuk menikmati pengalaman ini? Sekali lagi saya katakan kepada kita, jangan kita hanya puas menjadi orang Kristen. Saya cukup rajin datang ibadah saja Pak Pendeta. Saya cukup bawa persepuluhan. Saya cukup bantu pembangunan gereja. Saya cukup berbagi kasih. Saudara, rindulah kita, rindulah saya dan saudara untuk menikmati lawatan Allah ini. Alkitab mencatat Kisah pasal 2. Coba saudara lihat. Ini kesaksian Rasul Petrus kepada orang-orang banyak. Ayat 37. Ini kesaksian Petrus. Khotbah Petrus untuk pertama kalinya setelah Petrus dipenuhi dengan kuasa Allah. Ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, ya, ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Arab, orang-orang yang tadi mendengar yang disebutkan dalam Kisah pasal 2, ketika mereka mendengar kesaksian khotbah daripada Petrus, mulai dari ayat 14 sampai ayatnya yang ke-36. Alkitab mencatat ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Haleluya. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain,
Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Adakah kisah pasal 2 ini ketika saudara membaca, merenungkan, adakah membuat hati kita terharu? Atau ketika saudara menyaksikan, melihat video-video tentang bagaimana orang dipenuhkan dengan Roh Allah, orang-orang dipenuhkan dengan Roh Kudus, apakah kita rindu untuk juga dipenuhi dengan Roh Kudus? Apakah ketika kita mendengar puji-pujian tentang karunia-karunia ilahi, karunia-karunia Roh Kudus, apakah hati kita rindu untuk mau dipenuhkan dengan Roh Kudus itu? Apakah hati kita terharu mendengarnya, terharu melihatnya? Itu kembali kepada jemaat, kembali kepada kita masing-masing. Alkitab mencatat ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Saudara, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Petrus katakan bertobatlah. Mereka katakan, orang-orang ini katakan, apa yang harus kami perbuat? Karena mereka mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa. Mereka rasul-rasul ini, 120 orang ini, mereka orang Galilea. Tapi ketika Roh Allah dicurahkan, Roh Kudus turun ke atas mereka seperti lidah-lidah api. Ada angin yang berhembus, sangat keras, datang menghinggapi mereka. Lidah-lidah api bertebaran atas mereka, kemudian hinggap pada mereka masing-masing. Dan mereka mulai berbahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka. Saudara, memang banyak sekarang pengajaran-pengajaran yang saya mau katakan juga menyimpang, keliru. Makanya kenapa ada gereja-gereja yang memiliki paham bahwa kudus itu cukup di Kisah pasal 2 saja. Pengalaman dipenuhkan Roh Kudus itu di Kisah pasal 2 saja. Bukan untuk semua. Kita percaya Yesus itu juga karena dorongan Roh Kudus. Ya. Tidak seorang yang berkata, tidak seorang yang memanggil Aba ya Bapa kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam hatinya. Ada orang-orang saleh yang berkumpul saat itu. Orang-orang saleh itu dalam ayat 5. Mereka mendengar Roh Kudus berkarya di tengah-tengah mereka. Ayatnya yang ke-11. Apa yang disampaikan oleh rasul-rasul dalam bahasa yang hinggap kepada mereka. Bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus untuk mereka keluarkan lewat mulut mereka. Kuncinya menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dikatakan ayat 11. Kita mendengar, ya, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Mereka mendengar perbuatan Allah lewat bahasa Arab disampaikan, lewat bahasa Yahudi disampaikan, lewat bahasa Partia, lewat bahasa media, Elam.
Mesopotamia dan lain sebagainya dalam berbagai bahasa. Tuhan berbicara. Makanya kalau saudara pernah mendengar orang dipenuhi dengan Roh Kudus dengan bahasa Cina, ada yang ketawa, ada yang, tapi itu Roh yang karuniakan. Untuk apa? Untuk menyampaikan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Orang-orang Cina. Orang dipenuhkan dengan Roh Kudus pakai bahasa Arab. Untuk apa? Menyampaikan perbuatan-perbuatan besar dari Allah bagi orang-orang Arab. Bisa saja orang dipenuhkan dengan Roh Kudus memakai bahasa Mamuju, bahasa Toraja, bahasa Kalumpang. Untuk apa? Untuk menyampaikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar kepada orang Mamuju, kepada orang Kalumpang, kepada orang Toraja, orang Batak, semua bangsa. Karena apa? Ayat 39. Jawaban Petrus kepada orang-orang banyak. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Amin. Untuk siapa janji itu? Untuk siapa? Halo? Untuk siapa? Untuk kamu, untuk saya, untuk saudara. Kita dari berbagai latar suku bangsa di sini. Kita dari latar belakang bahasa yang berbeda-beda. Alkitab mencatat, bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh. Artinya, yang masih jauh ini artinya generasi kita, generasi sesudah rasul-rasul, saya dan saudara, bahkan generasi yang akan datang, bagi generasi cucu saya, kalau anak saya sudah menikah, kalau Butet sudah menikah, dia melahirkan anak. Bagi anaknya itulah janji itu bagi mereka. Bagi kita semua, amin. Bagi kita. Roh Kudus mau bekerja bagi kita semua. Saya tidak akan berkata-kata panjang pagi hari ini. Mari saya undang pemain musik, singers untuk maju. Haleluya, haleluya. Janji itu bukan hanya untuk murid-murid 120 orang saja. Tapi janji itu untuk saya. Janji itu untuk anak-anak kita. Janji itu untuk orang-orang. Seberapa banyak yang Tuhan mau panggil untuk menjadi umat-umat ketebusannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Adakah engkau rindu untuk menikmati janji itu? Adakah kerinduan di dalam hatimu? Tuhan, penuhkan saya dengan kuasa. Saudara, ketika kuasa itu turun, Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita. Kehidupan kita akan dibaharui oleh Tuhan. Kita akan menjadi satu tentara. Dalam Yehezkiel pasal 30
37 dalam ayat pembacaan kita tadi malam. Yehezkiel dibawa ke satu lembah. Roh Kudus menuntun dia, membawa dan memperlihatkan ada begitu banyak tulang-tulang kering yang berhamparan di lembah itu. Haleluya, haleluya. Oleh Roh Kudus menyampaikan kepada Yehezkiel, berkatalah kepada tulang-tulang itu, maka tulang-tulang itu akan hidup. Saudara, Yehezkiel pun melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Lalu firman-Nya kepadaku, kepada Yehezkiel, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Haleluya. Saudara, ini gambaran bagi orang Israel. Kehidupan mereka kering di hadapan Tuhan. Dan itu tidak terluput juga. Mungkin hubungan suami istri hari-hari ini ada yang kering. Hubungan antara orang tua dengan anak ada yang kering. Hubungan sesama kita orang-orang percaya ada yang kering. Hubungan sesama anak-anak Tuhan kering. Terlebih hubungan kita dengan Tuhan kering. Haleluya. Semangatmu kering. Roh kita mungkin kering. Saya mau katakan kepada kita, kita perlu nafas hidup yang daripada Allah, yang adalah Roh Allah itu sendiri. Ketika Yehezkiel menghembuskan, bernubuat, semua tulang-tulang itu bergerak. Bergerak. Tulang-tulang kering itu bergerak. Bertemu satu dengan yang lain. Dan tulang-tulang kering itu berdiri. Dihembusi dengan nafas hidup yang daripada Allah sendiri. Tulang-tulang itu hidup. Ada daging, ada urat di sana, semuanya. Dan aku mencatat. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, dalam tulang-tulang tadi. Sehingga mereka semua hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Haleluya. Saudara, kalau ada roh hidup itu, kalau ada roh ilahi itu berhembus masuk ke dalam kehidupan kita yang kering, roh kita yang kering, semangat kita yang kering, hubungan keluarga yang kering, saudara, kita akan menjadi kehidupan, hidup kita akan dibaharui oleh Tuhan. Menjadi satu tentara yang besar. Haleluya. Mintalah Roh Kudus itu. Berhembuslah
Roh Kudus di tempat ini berhembuslah, Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman, berhembuslah. Sekarang dari awal berhembuslah Roh Kudus, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman, berhembuslah, berhembuslah. Sekarang urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat, urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat, urapilah kami, haleluya, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Mari nyanyikan terus pujian ini, urapilah kami. Minta kepada Tuhan untuk kita dipenuhkan dengan Roh Allah. Oh, haleluya. Ya, penuhi kami masing-masing Tuhan. Roh Kudus-Mu berhembus, Roh Kudus-Mu berhembus di tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Mari sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh,
untuk generasi-generasi kita. Siapa banyak yang akan ditarik oleh Allah untuk datang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapi kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Urapi kami semua yang ada di altar ini Bapa. Haleluya, haleluya. Kami bukan sekedar melayani manusia, tapi kami melayani Allah. Kami melayani Tuhan. Yesus, bertembuslah bagi kami masing-masing. Roh itu turun dari atas. Haleluya, haleluya. Urapan itu turun dari atas mimbar ini, akan menturun ke atas jemaat Tuhan, turun ke atas umat-umat-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Urapi kami Bapa. Kami haus akan Roh Kudus-Mu. Kami lapar akan Roh Kudus-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Yes. Yes. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Petrus berkata kepada mereka, menjawab akan pertanyaan orang-orang banyak, apa yang harus kami lakukan supaya kami juga dipenuhi dengan Roh Allah? Apa yang harus kami lakukan supaya kami juga mengalami perbuatan-perbuatan besar dari Allah itu? Petrus katakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bertobatlah. Tuhan, hamba-Mu, kami masing-masing menyadari kami perlu bertobat Tuhan. Kami perlu mengakui akan kekurangan kami. Kami perlu mengakui akan dosa-dosa kami Bapa. Tuhan, hamba mewakili jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, baik yang ada dalam ruangan ini Tuhan, maupun jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami perlu bertobat Tuhan. Kami menyadari akan segala keterbatasan kami, akan segala kekurangan kami. Kami rindu Tuhan menikmati lawatan-Mu. Kami rindu Bapa. Kami rindu menikmati Engkau, menikmati urapan kuasa dari tempat yang maha tinggi itu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus-Dia. Haleluya. Bertobat, bertobat, bertobat. Yesus, kami sembah Engkau. Menyadari akan kekurangan kami.
curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Pujian ini bukan sekedar kami nyanyikan Bapa, tapi kami rindu kuasa-Mu Kau curahkan ke atas kami. Curahkan ke atas para orang tua, curahkan ke atas para anak-anak muda. Oh, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Yesus,
Terima kasih untuk lawatan Tuhan pagi hari ini. Janji ini bukan untuk murid-murid saja Tuhan. Janji ini untuk saya. Janji ini untuk kami gereja Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Begitu banyak tantangan yang akan kami hadapi ke depan. Begitu banyak pengaruh-pengaruh, pengajaran-pengajaran yang keliru, paham-paham yang menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Begitu banyak tantangan-tantangan iman yang akan kami hadapi ke depan Tuhan. Begitu banyak penganiayaan yang akan kami hadapi ke depan. Tuhan, hanya dengan kuasa Allah, hanya dengan kekuatan ilahi inilah, maka kami akan mampu untuk menghadapi semuanya itu. Kami akan kuat Tuhan, kalau Roh Kudus, firman-Mu ada di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan bekerja masing-masing kepada kami. Kami tidak hanya puas untuk menjadi orang Kristen sampai di situ Tuhan. Tapi lebih daripada itu kami rindu akan hadirat-Mu. Kami mau haus, lapar, dahaga akan firman dan Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Taruh kerinduan ini dalam hati kami. Sebab janji ini bukan hanya untuk murid-murid saja. Tapi janji ini untuk saya, untuk kami semua. Sampai seberapa banyak orang-orang yang akan ditarik oleh Tuhan untuk percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Bekerjalah dengan kuasa-Mu Bapa. Hamba terbatas, tapi ada satu kuasa yang tak terbatas, itu kuasa Allah yang akan terus bekerja, yang akan terus membukakan firman-Mu itu bagi jemaat-Mu, bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu kami boleh menikmati Engkau dalam ibadah pada pagi hari ini. Terus roh kami menyala-nyala, semangat kami berkobar-kobar. Kami terus mau melayani Engkau sampai titik darah penghabisan. Sampai Engkau memanggil kami Tuhan. Hidup kami adalah kesempatan. Kami mau mati di dalam Kristus. Kami mau mati di dalam iman kami kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari. Sekali lagi Roh Kudus materaikan kebenaran ini dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami akan lanjutkan ibadah kami. Kami akan membawa korban persembahan kami. Berkati tangan-tangan yang memberi. Bukan menjadi kekurangan bagi kami Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, ketika kami menabur kami pasti akan menuai. 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Sesuai dengan janji kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Kami lakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan kita. Kita lakukan pujian yang berkata, ada pertemuan di udara. Haleluya. Nyanyian yang terdengar dan belum pernah didengar.
menyaksikan jadwal kita selama sepekan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Jadwal kita selama sepekan. Kita mau rayakan kemenangan Yesus. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Katakan sekarang telah tiba. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa bersama. Pukul setengah 7 malam, persekutuan doa. Pukul 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Kepada para orang, jangan lupa untuk membawa anak-anak kita pada Sabtu ceria pada pukul 8 pagi. Hari Minggu pukul setengah 9 pagi, ibadah raya pertama, dan pukul setengah 7 malam, ibadah raya kedua. Jadwal pelayan ibadah raya pertama, Minggu 30 Mei 2021. Memimpin pujian Saudara Julius Tanggisala. Musik oleh tim musik. Singers Bapak Yonas dan Bapak Otniel Amba. Rebana, Tere dan Zelin. Multimedia, Clara dan Cilita. Kolektan Ibu Yusta Yonas dan Ibu Mulawati Amba. Aser, Bapak dan Ibu Teddy Mosialo. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Saudari Ein Ismei. Musik oleh tim musik. Singers Saudari Yusnita Palalangan dan Saudari Cilita. Rebana, Vanessa dan Vena. Multimedia Chain. Kolektan Bapak Aris Redi dan Bapak Marstepan Jauhar. Aser, Bapak Ruswandi. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Dan ingat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Bawalah pulang warta jemaat yang telah dibagikan. Kiranya menjadi berkat bagi Anda dan keluarga Anda. Demikian warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, demikian warta kita selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati dan kita ada tambahan. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kiranya Tuhan memberkati kehadiran kita pada pagi hari ini. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, saudara kita bangkit berdiri. Kita lakukan pujian yang berkata, bagi Allah yang mulia. Dan kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini.
bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk berbakti. Setiap umat-Mu yang hadir telah diberkati oleh Tuhan. Kalau ada yang datang dengan kesakitan, di dalam nama Yesus sudah disembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang memperoleh keteguhan iman di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati umat-Mu baik yang hadir di tempat ini, yang menyaksikan di rumah masing-masing. Tuhan memberkati. Segala puji bagi nama-Mu. Kegiatan kami sepanjang minggu berjalan, Tuhan tetap memberkati. Jadilah semua untuk hormat bagi nama-Mu. Sebentar kami akan berpisah. Tuhan menyertai umat-Mu yang akan kembali ke rumah. Biarlah penyertaan dan pimpinan yang ajaib mengiringi, menyertai perjalanan umat-Mu, sehingga semua terpelihara di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Segala puji hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua pagi ini kekal selama-lamanya. Kami akhiri ibadah ini dengan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.